tahunan atau RAT Koperasi Sumber ASI akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023 jam 10 pagi di GKJ Demak. Mohon perhatian dan kehadiran anggota Koperasi Sumber ASI. Pengadaan keyboard dan amplifier gereja. Berkaitan dengan alat musik keyboard serta amplifier gereja yang saat ini mengalami kerusakan sejak tanggal 30 Desember 2022. Rencana pembelian pengadaan barang tersebut akan disesuaikan sebagai prioritas dalam mendukung kegiatan ibadah serta yang lainnya. Demikian informasi disampaikan, mohon perhatian warga gereja. Untuk persembahan dapat dicermati dalam warta gereja. Persembahan syukur, Majelis Gereja telah menerima persembahan syukur dari 1. Keluarga besar Mbah Parto sebesar 1 juta rupiah untuk gereja. 2. Ibu Yunita Wahyuningrum sebesar 1 juta rupiah untuk gereja. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja disampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk mematikan suara handphone atau menggantinya ke mode silent atau diam. Mari mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Pembaptisan Yesus ini, kita bersama diajak kembali menghayati arti menjadi anak Allah yang setia melakukan kehendak-Nya. Mari bersama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan untuk mengawali ibadah ini. Yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Yesus adalah anak Allah yang dengan setia dan taat melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapanya. Hari ini pun kita kembali mengingat tentang panggilan untuk menjadi anak-anak Allah yang mau selalu melakukan kehendak-Nya.
Seringkali kita berjalan dengan kehendak dan rencana kita sendiri, merasa benar dan yakin dengan semua pertimbangan diri sendiri. Padahal semua yang kita pikirkan dalam kelemahan kita kerap kali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi waktu untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Bapa, kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam pikiran kami. Bapa, kami mohon ampun, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan Bapa, ajarlah kami untuk selalu dekat dan Engkau tuntun dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Yesaya 55 ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersekutu di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat,
puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah sumber hidup dan kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di sini. Rasa syukur ini benar-benar kami rasakan ya Tuhan, atas tuntunan-Mu, sehingga kami Tuhan perkenankan boleh hadir dalam persekutuan di ibadah pagi hari ini. Betapa Engkau mengasihi kami ya Bapa, ketika kami Tuhan izinkan memperoleh kehidupan baru di tahun 2023 ini dengan meredanya pandemi COVID-19 yang sempat membuat kami merasakan kesedihan, kekhawatiran di dalam menghadapi keadaan seperti itu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas suasana ketentraman dan kedamaian di negara kami Indonesia ini. Jauhkanlah bangsa kami dari gangguan-gangguan keamanan. Di sisi lain Tuhan, kami juga ikut merasakan keprihatinan terhadap saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana banjir. Seperti yang ada di wilayah Sayung, di daerah Semarang, Matesih. Kiranya Tuhan tolong agar mereka boleh menerima kehidupan ketentraman, kedamaian dan juga kesejahteraan. Bapa Surgawi, Engkau berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Engkau Allah yang melingkupi dan memberkati dengan hikmat serta kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami hingga mendatangkan damai sejahtera bagi warga negara Indonesia hingga sampai di pelosok tanah air. Bapa Surgawi, rasa syukur kami panjatkan atas keberadaan GKJ Demak yang memasuki ulang tahun yang ke-68 ini Tuhan. Kiranya kehadiran Gereja Kristen Jawa Demak ini menjadikan saluran berkat bagi jemaat-Mu yang ada di sini dan juga masyarakat di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah yang ada di Induk, Pepantan, serta jemaat Tuhan yang ada di kota-kota lain. Oleh karena itu, kami mohon biarlah jemaat sendiri, Tuhan sendiri yang memberikan berkat bagi jemaat-Mu yang sedang menjalankan ibadah ini, serta memuliakan nama-Mu. Dengan penuh sukacita, mereka dapat mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, serta adi yuswa. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam suasana damai sejahtera. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sedang menderita sakit, Bapak Andreas Wahyudi yang sempat dirawat di rumah sakit Sunan Kalijogo. Kiranya Tuhan berkati melalui perawatan medis dan keluarganya segera memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Ibu Supini Ketut Ariwidodo, Ibu Isturnatun Harsono, Ibu Suwarti Rustam, Bapak Parno Cipto Adi, Ibu Sulistiani, Ibu Sri Supatmi, Ibu Rahayu Simpson Saju, Ibu Siti Rahayu Wahono, Ibu Siswanti, Ibu Indah Manalu, Bapak Agus Supriyanto, Saudara Darius, Saudara Edi Agus Kristianto, Saudara Jati Kristianto, dan saudara-saudara kami yang tidak tersebut mungkin masih merasakan sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang mengetahui. Sungguh melalui sentuhan tangan Tuhan, saudara-saudara kami ini akan menerima kesembuhan, pemulihan, dan perawatan Tuhan melalui doa permohonan kami. Bapak Surgawi, Engkau berkati Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Sih Pujiono SPAK,
Bapak Vikaris Cipta Teguh Saroso yang saat ini memasuki dan masih menjalani vikariat hingga sampai penahbisannya di bulan Mei yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau berkati pula Tuhan para komisi kelompok yang ada di GKJ Demak, induk dan pepandannya. Kiranya para petugas yang telah ditugaskan di dalam komisi pengurus kelompok melalui pelayanannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberkati sehingga saudara-saudara kami ini bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk perayaan Natal bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja Demak yang akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di Desa Pundenarum, Karangawen. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Berkati para seluruh panitia yang ada dan jemaat bisa menikmati firman-Mu yang akan dicurah melalui khotbah di hari Natal yang akan datang. Bapa Surgawi, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu yang ada di sini siap akan mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah yang terucap benar-benar firman Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita yang pertama diambil dari kitab Yesaya 42 ayat yang pertama sampai dengan 9 dengan judul perikop Hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 29 secara bergantian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kudus gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan Tuhan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Hutan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi
bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih para lektor yang telah membacakan firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan dari Injil yang terambil dari Injil Matius 3 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17 yang demikian firman-Nya tentang Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita telah dituntun oleh Tuhan dari rumah kita masing-masing sampai di tempat ini. Namun di dalam suasana ini sebetulnya negara sudah membuka kita untuk bisa bersekutu bersama-sama. Yang ada di sana sebetulnya kita bisa menempati bangku-bangku baru yang telah disediakan oleh gereja, sehingga kita bisa melihat secara langsung Bapak Ibu yang ada di sana, ya, untuk lain kali bisa dimanfaatkan yang ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersekutu dalam ibadah di hari Minggu, hari yang ke-8 tahun baru 2023 ini. Dengan penuh rahmat kita bisa bersekutu, dan kita juga mengingat saudara-saudara kita yang saat ini cukup prihatin atau memprihatinkan, khususnya yang ada di daerah Sayung, di Dombo, kemudian saya lihat di Guntur, di daerah Bugel Godong yang menuju ke arah Demak. Itu juga air yang dari sawah sudah melimpah turun ke sungai. Harapan kita semua, kita dalam kondisi aman dan air bisa mengalir sampai ke laut, sehingga kita tidak terdampak banjir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada minggu hari ini khotbah diberi judul menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Pribadi yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya? Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu saja kita bisa introspeksi diri, sejauh mana kita telah menjalankan firman-Nya dengan setulus-tulusnya, dengan segenap hati yang dalam, untuk bisa dinilai oleh Tuhan bahwa
kita diperkenankan oleh Tuhan. Untuk realisasinya, kita bisa melihat apakah kita sudah taat terhadap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan kita kadang-kadang masih mengedepankan keduniawian kita, sehingga kita meninggalkan kehidupan yang lama itu agak sulit, masih ingin terus di zona aman, sehingga kehidupan yang lama itu masih kita bawa terus, sehingga kita merasa bahwa ini bisa aku seperti ini, kehidupanku seperti ini, ya biarlah beginilah adanya. Namun apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan sudah begitu banyak yang bisa kita rasakan. Sebagai imbal balik dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sudah sejauh mana kita bisa menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Kita sudah diberikan peringatan-peringatan. Hukum ke-10 dari 1 sampai 10 itu, apakah sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Ditambah lagi di kitab Perjanjian Baru masih dilengkapi dengan hukum kasih. Kasih terhadap Allah kita dan kasih terhadap sesama kita. Ini yang menjadi bahan renungan kita untuk menapaki di tahun 2023 ini. Hukum kasih yang telah kita jalankan setiap harinya, apakah sudah sesuai yang dikehendaki Tuhan apa belum? Apakah kasih hanya sebatas lip service saja, hanya dalam ucapan saja, namun sejatinya kita masih suka menyakiti hati orang lain, sesama kita. Yang patut kita renungkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih parah lagi, saudara kita seiman pun masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan melampaui batas kewajaran, sehingga dampaknya viral sampai berlarut-larut proses hukumnya. Kita menjadi malu oleh karena segelintir orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ajaran kita. Bapak, Ibu, hadirin dan para jemaat yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini, untuk mengubah pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru ini tidaklah begitu mudah. Sulit, kadang-kadang tidak bisa melakukan perubahan hidup, pola hidup yang biasa kita lakukan sehingga kita merasa nyaman, namun Tuhan sudah mengingatkan dan kita pun tidak akan berubah atas firman yang sudah diberikan, sehingga kita masih melakukan kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk merubah pola hidup yang lama, untuk menuju ke pola hidup yang baru, hidup yang berkenan di dalam Tuhan, itu telah dirasakan oleh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus yang selama ini hidup dalam suasana kehidupan lama dengan percaya bahwa kasih sayang Allah itu dalam berita Injil hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja. Kesan semacam itu menunjukkan bahwa selain orang Yahudi tidak ada kasih yang diterima oleh Tuhan.
kasih yang dimiliki oleh di luar orang Yahudi itu menurut Pak Petrus tidak dianggap bahwa itu bukan bagian dari Tuhan. Namun sejatinya Petrus sudah diingatkan melalui firman yang telah dipelajari. Melalui penglihatan yang Allah berikan kepadanya, pada akhirnya Petrus dituntun bertemu dengan seorang Kornelius dan seluruh keluarganya yang takut akan Tuhan. Mereka ingin mendengarkan seperti apa Yesus Kristus itu. Maka kerinduan Kornelius dan keluarganya untuk mendengar seperti apa Yesus Kristus itu. Dari situlah Petrus mengalami sebuah perubahan cara pandang tentang bagaimana sesungguhnya Allah berkenan kepada orang-orang di luar Yahudi, yaitu kepada mereka yang mau taat dan percaya kepada Allah. Kornelius menceritakan kepada Petrus bahwa ia telah berdoa kepada Allah dan Allah menjawabnya dengan cara mengirimkan Petrus kepadanya. Akhirnya Petrus dengan yakin mengatakan kepada Kornelius bahwa mereka yang bukan Yahudi pun diperkenankan oleh Allah untuk percaya kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan itu. Itulah kilas balik yang Tuhan berikan kepada Petrus yang selama ini mengetahui bahwa kasih Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Sesudah itu, saudara-saudara, Petrus mulai mengajarkan dan mengatakan kepada Kornelius dan keluarganya tentang betapa Yesus Sang Anak Allah itu telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Yesus yang mati itu telah bangkit dan berkuasa untuk mengajarkan dan membuktikan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Petrus adalah saksi-saksi yang betul-betul melihat kejadian itu dan membuktikan kehebatan Yesus Sang Anak Allah itu. Oleh karena itulah Yesus memerintahkan agar Petrus mengajarkan dan memberitakan semua itu kepada banyak orang, termasuk Kornelius dan keluarganya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita kembali merayakan dan memaknai Minggu Pembaptisan Yesus. Dalam kisah tentang pembaptisan Yesus, kita belajar sebuah keteladanan tentang bagaimana Yesus taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yesus sudah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Ia benar-benar anak Allah yang merendahkan hati dan dirinya menjadi manusia yang datang ke Yordan untuk menghampiri Yohanes Pembaptis. Pada awalnya Yohanes Pembaptis mengatakan ia yang harusnya dibaptis oleh Yesus, namun Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Namun perkataan Yesus di sini mengatakan bahwa biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Perkataan Yesus ini mencerminkan betapa sungguh menerima dan menjalankan ketaatannya kepada Allah Bapa. Yesus menjalani pembaptisan itu bukan karena ia orang yang berdosa, tetapi karena menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Dari sini kita melihat dan belajar bahwa dasar untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah adalah dengan taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kerelaan hati
Yesus yang selayaknya menerima hormat dari Yohanes Pembaptis justru menjadi seorang yang dibaptis. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah adalah kesediaan untuk dengan sukarela, rendah hati menjadi pribadi yang rela dan mau belajar menjadi pribadi yang berkenan dan pribadi yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Setiap hari kita sedang belajar menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Dengan itulah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Apapun resiko yang kita hadapi di dalam kita menjalankan firman-Nya, harus kita hadapi dengan lapang dada, dengan konsekuensi apapun yang kita hadapi bersama. Selama kita menjalankan firman-Nya dengan setulus-tulusnya, dengan segenap hati, percayalah Allah senantiasa akan menuntun langkah kita, akan memberkati perjalanan kita, komitmen kita sebagai orang Kristen yang taat kepada Allah. Kiranya firman Tuhan dapat kita resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita jalankan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau Maha Baik. Ketika kami menapaki kehidupan ini ya Bapa, manakala kami merasakan kegalauan oleh karena persoalan kehidupan kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami dan membangkitkan semangat hidup kami. Engkau membuka hati dan pikiran kami ketika kami lalai akan tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman. Menjadi kilas balik bagi kami, sebagai introspeksi kami yang terkadang dan bahkan sering melupakan kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi yang angkuh, yang selalu mementingkan diri kami sendiri tanpa peduli terhadap sesama kami, sehingga Engkau kurang berkenan kepada kami. Bapa, melalui firman-Mu hari ini, keteladanan-keteladanan Yesus yang mendatangi Yohanes Pembaptis, walaupun Yesus tidak berdosa, namun ini karena mewujudkan penggenapan kehendak-Nya. Ini merupakan bentuk keteladanan untuk kami, untuk selalu taat kepadamu. Hal inilah Tuhan yang menjadi motivasi kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan taat akan firman-Mu, agar kami dapat merubah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang rendah hati, taat, dan tulus akan menjalankan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, untuk bisa menjalankan firman-Mu dan dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami berkenan di hadapan-Mu.
Selanjutnya, izinkanlah kami bersama jemaatmu di sini akan menaikkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan, dan untuk mendasari persembahan yang akan kita haturkan pada Tuhan, kita mendengarkan bacaan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian sabda Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. 3. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
Mari kita aturkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdiri dan kita akan sampaikan di dalam doa. Saya antarkan. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami jemaat Tuhan datang kembali ke hadirat-Mu di dalam doa pada penghujung kebaktian saat ini. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami siapkan masing-masing dari rumah kami, dan pada saat ini kami aturkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau mau menerima, mensucikan, sehingga persembahan yang sedikit dan penuh dosa ini menjadi suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan yang kami aturkan ini sehingga dapat bermanfaat bagi kami dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kepadamu untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan rasa bijaksana, rasa takut akan Engkau, sehingga apa yang dilakukan di dalam pengelolaan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat di setiap kehidupan kami, setiap harinya. Engkau kiranya memberi berkat kepada setiap usaha kami, usaha yang kami lakukan, baik kami sebagai pegawai negeri, swasta, petani, atau buruh yang lain bekerja, sehingga kami hidup berkecukupan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kebaktian ini, menutup kebaktian ini. Mohon ampun akan segala dosa yang telah kami lakukan, kami perbuat saat kami berbakti memuliakan nama-Mu di sini. Dan kami mohon bimbingan Tuhan supaya kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kehendak-Nya. Mari kita menyatakan pula dalam hidup sehari-hari agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, mesti dihina serta